kawan pajak, berjumpa lagi dengan saya Hamidah Isnani, penyuluh asisten dari KPP Madya Tangerang. Bersama dengan saya hari ini sudah ditemani oleh Kak Tanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan pajak. Ya, gimana kabarnya hari ini Kak Tanti? Alhamdulillah baik Kak. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait serba-serbi pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Jadi apa keistimewaannya dalam pelaporan SPT tahunan kita kali ini, Kak? Oke. Di tahun 2023 ini, kawan pajak akan melaporkan SPT tahunan 2022 ya Kak. Baik, jadi kita melaporkan untuk tahun sebelumnya ya Kak? Betul. Ya. Ini dilaporkan paling lambat adalah dalam jangka waktu 3 bulan setelah tahun pajak ya. Baik. Yang berarti kalau untuk wajib pajak orang pribadi itu paling lambat melaporkannya tanggal 31 Maret 2023. Ya. Kemudian sebelum kawan pajak melakukan pelaporan SPT tahunan, jangan lupa untuk melakukan pemadanan NPWP 16 digit, yaitu sama dengan NIK. Betul. Itu untuk apa sih latar belakang untuk pemadanan NIK ini, Kak? Latar belakangnya ya pasti didasari oleh ada dasar hukumnya Kak, yaitu Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021 Baik. dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 112 tahun 2022. Baik. Kemudian kalau untuk pemadanan NIK sebagai NPWP ini caranya bagaimana, Kak? Caranya itu kawan pajak dapat melakukan pemadanan NIK secara mandiri melalui DJP online Kak. Jadi langsung di DJP online ya? Betul, kawan pajak silahkan langsung mengakses DJP online menggunakan NPWP. Lalu kemudian masukkan password ya, lalu kemudian CAPTCHA. Nanti kawan pajak akan menuju ke laman profile. Nah di situ nanti kawan pajak untuk yang belum dapat mengakses DJP online dengan menggunakan NIK ya, itu bisa menggunakan NPWP lalu kemudian menginputkan NIK-nya. Baik, jadi di halaman profilnya itu dilakukan pemadanan NIK-nya ya. Jadi kalau misalnya statusnya, nanti dilihat nih statusnya apakah sudah valid atau belum valid. Betul. Kalau sudah valid berarti mungkin sebelumnya sudah pernah dilakukan pemadanan NIK nih. Jadi tapi kalau masih ada warna merah atau statusnya masih belum valid, kawan pajak silakan dicek atau divalidasi terlebih dahulu untuk NIK-nya. Diisikan nomor NIK sesuai dengan KTP-nya. Diisikan juga tempat tanggal lahir. Baik. Kemudian namanya juga harus sesuai dengan data yang tercantum dalam data Dukcapil ya. Baik. Seperti itu Kak. Nah, dalam proses pemadanan validasi NIK ini sendiri, ini terbagi menjadi 2 data ya Kak. Yang pertama itu adalah data utama. Kemudian data lainnya. Data utama itu yang tadi kita sebutkan yang tadi Kak. Yang terdiri dari nomor NIK, kemudian ada tempat tanggal lahir. Betul. Apalagi Kak yang divalidasi? Nama, baik. Nama harus sesuai Kak, harus sama dengan nama sesuai dengan yang di Dukcapil ya. Baik. Di Dukcapil. Nah, kalau untuk data lainnya ini bisa terkait dengan data nomor telepon atau email, lalu kemudian ada lagi data terkait dengan clue atau klasifikasi lapangan usaha. Baik. Lalu ada lagi terkait dengan data susunan anggota keluarga Kak yang tercantum dalam KK ya, kartu keluarga, kepala keluarga. Nah, yang patut menjadi perhatian kawan pajak, kalau seandainya kawan pajak belum menginputkan kepala keluarganya di dalam daftar susunan keluarga, itu silahkan diinput. Oh, kepala keluarganya tetap diinput juga ya. Nanti kan ada statusnya ya Kak ya di situ ya. Statusnya sebagai kepala keluarga atau sebagai istri atau sebagai anak. Nah, silahkan kawan pajak input dia seperti data yang tercantum dalam kartu keluarga. Lalu ada data perpajakan lainnya seperti itu. Ya, nanti silakan disesuaikan ya kawan pajak. Kemudian setelah melakukan pemadanan NIK, nah kita beralih nih ke pelaporan SPT orang pribadi. Baik. Untuk SPT orang pribadi ini, apakah ada jenis-jenisnya Kak? Oh iya, untuk SPT tahunan PPh orang pribadi ini ada 3 jenis formulir.
yang dapat digunakan oleh kawan pajak dalam melaporkan SPT tahunannya. Nah, kawan pajak bisa berkaca pada pelaporan sebelumnya jika memang pernah melaporkan ya, dan disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Namun kalau kawan pajak masih baru nih Kak, baru bekerja atau baru punya NPWP gitu ya, itu kawan pajak mungkin agak sedikit bingung apa sih formulir yang harus digunakan. Kemudian apa bedanya masing-masing formulir tersebut? Ada 3 formulir yang digunakan untuk pelaporan SPT tahunan PPH orang pribadi. Yang pertama adalah 1770, kemudian 1770S atau sederhana, lalu kemudian 1770 SS sangat sederhana. Seperti itu. Nah, untuk 1770 yang polos ya Kak ya, yang nggak ada S-nya. Yang nggak ada S-nya lah ya kalau kita gampangnya itu ya. Itu diperuntukkan untuk wajib pajak dengan penghasilan tertentu Kak, atau wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas. Seperti itu atau juga untuk wajib pajak yang tidak bekerja. Jadi kalau tidak punya penghasilan pakainya yang 1770 polos ya. Namun ada lampiran yang wajib disertakan dalam pelaporannya, yaitu surat pernyataan yang menyatakan memang tidak memiliki penghasilan di tahun yang bersangkutan di atas materi yang kemudian nanti akan disubmit ya di attachment, ada bagian lampiran yang wajib disubmit. Seperti itu. Jadi gitu kawan pajak, meskipun tidak ada penghasilan, tapi kalau NPWP-nya masih aktif, tetap ada kewajiban lapor SPT ya kawan pajak. Kecuali kalau misalnya memang untuk wajib pajak tertentu yang telah meninggalkan Indonesia atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam 1 tahun, itu bisa mengajukan permohonan non-efektif. Jadi kalau misalnya statusnya sudah non-efektif, berarti tidak ada kewajiban untuk pelaporan SPT ya, seperti itu ya Kak? Betul Kak Nida. Kemudian kita lanjut nih ya ke formulir selanjutnya yang 1770 sederhana atau yang 1770S. Nah, ini diperuntukkan oleh kawan pajak yang memiliki penghasilan dari 1 atau lebih pemberi kerja. Tidak 1, 2 ya. Namun dengan syarat penghasilan brutonya sama dengan atau lebih dari 60 juta dalam setahun. Jadi kawan pajak bisa menggunakan itu. Caranya gimana sih untuk bisa tahu penghasilannya itu di atas 60 juta atau enggak? Itu kawan pajak bisa melihat di bukti potong yang diberikan oleh pemberi kerja. Nah, di situ kan tertulis tuh nanti penghasilan brutonya berapa. Nanti kawan pajak silakan merujuk ke penghasilan bruto yang tercantum dalam formulir formulir 1721 A1 untuk karyawan swasta dan 21 A2 untuk PNS atau ASN ya Kak ya. Seperti itu. Lalu kemudian formulir 1770 SS sangat sederhana. Sangat sederhana ini diperuntukkan oleh kawan pajak yang memiliki penghasilan dari 1 pemberi kerja. Dan itu terbatas untuk dari 1 pemberi kerja. Betul. Dan penghasilan brutonya tidak lebih dari 60 juta. Seperti itu. Jadi kawan pajak sudah tahu ya sekarang formulir-formulir apa aja sih yang ada di pelaporan SPT tahunan PPH orang pribadi. Tapi yang perlu kawan pajak ingat, formulirnya ini jangan dibayangkan dengan formulir kertas ya Kak. Jadi kita tidak mengisi lembaran lagi gitu ya Kak. Sekarang sudah era digitalisasi dan Direktorat Jenderal Pajak sudah memfasilitasi pelaporan dengan cara yang sangat mudah, praktis dan tidak membutuhkan waktu yang lama ya Kak ya. Kawan pajak bisa mengakses pelaporan melalui laman DJP online. Tapi untuk mengakses DJP online-nya, pelaporan SPT-nya juga jangan mepet-mepet. Nanti mau menjelang 31 Maret baru pelaporan itu takutnya nih trafiknya tinggi. Nanti kawan pajak mengalami kesulitan untuk mengakses DJP online. Nanti malah telat pelaporannya. Kalau telat ada sanksinya. Kemungkinan nanti dari AR akan mengirimkan STP, surat tagihan pajak. Untuk telat atau tidak lapor SPT orang pribadi, itu ada dendanya Rp100.000 per SPT yang telat atau tidak dilaporkan. Betul. Nah, mungkin yang perlu kawan pajak ingat ya, pelaporan SPT tahunan tidak serta-merta hanya melaporkan penghasilan saja Kak ya, tapi juga termasuk melaporkan
harta yang dimiliki. Itu kalau harta itu gimana penulisannya? Harta itu merujuk pada kondisi Desember, berarti kalau untuk tahun 2022 berarti Desember 2022. Iya. Nah, juga sekaligus melaporkan kewajibannya atau hutang. Ya. Lalu melaporkan daftar susunan keluarga juga, Kak. Jadi, Tanggungan ya, Kak. Jadi tidak betul. semua anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu keluarga, kartu ya, Kak, keluarga ya? itu adalah tanggungan. Betul. Baik. Jadi yang dicantumkan dalam daftar susunan anggota keluarga itu apakah hanya tanggungannya saja atau memang semua yang di KK itu dimasukin aja? Kalau untuk menginput di data susunan keluarga itu adalah berbasis dengan data yang ada di data Dukcapil ya, Kak, ya. Berarti sesuai dengan data yang tercantum dalam kartu keluarga. Nah, jadi dimasukin semua ya kawan pajak? Iya, dimasukin semua. Namun kan kalau berdasarkan aturan yang dapat menjadi tanggungan penghitungan PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak. Nah, jadi itu ada batasannya, Kak, maksimal 3. Jadi kalau misalnya statusnya menikah dengan anak 3 berarti statusnya K3. Baik. Nah, gimana sih caranya kita bisa tahu kita K berapa? Kalau untuk wajib pajak atau kawan pajak yang berstatus karyawan ini bisa dilihat dengan gampangnya itu di bukti potongnya. Bukti potong. Ya. Iya. Jadi 17, 21, untuk pengisian SPT tahunan memang paling gampangnya kita langsung ngelihat ke bukti potong aja ya, Kak, ya. Jadi di bukti potong nanti statusnya K berapa atau TK atau misalnya berapa penghasilannya dan berapa pajak yang dipotongnya, itu semua sudah tercantum di bukti potong kawan pajak. Jadi tinggal nyontek aja nih di bukti potongnya. Iya, tinggal nyontek ya. Betul, Kak. Baik. Nah, itu kita kalau bicara yang 1770S ya, Kak, ya. Iya, untuk karyawan ya. Jadi memang langsung mengacu ke bukti potong. Kalau SS lebih simpel ya, Kak, ya. Kalau SS itu nggak perlu tuh nyantumin daftar susunan keluarga karena memang formulanya sangat sederhana. Sangat sederhana. Sangat sederhana ya. Kalau nggak salah hanya 2 lembar ya. Hanya 1 lembar, Kak. Oh iya, 1 lembar, betul. Jadi di yang formulir 1770 SS itu memang sangat sederhana. Jadi kawan pajak hanya perlu mencantumkan penghasilan, pajak yang dipotong, berapa PTKP-nya, langsung untuk daftar harta langsung nilai totalnya. Terakumulasi ya, Kak, akumulasi hartanya dan akumulasi kewajiban. Iya, jadi tidak perlu dirinci seperti formulir 1770S atau 1770 polos. Nah, ini kan kembali lagi ya disesuaikan dengan jumlah penghasilan bruto selama setahunnya ya. Yeah. Ini yang perlu diingat lagi nih, Kak. Kalau SS itu diperuntukkan untuk yang tadi yang kita sebutkan ya, di bawah 60 juta penghasilan dan dalam hanya setahun. untuk karyawan. Jadi kalau misalnya kembali lagi tidak punya bukti potong 1770 atau 1721A1 itu pakainya 1770 polos ya, pajak. Tanpa S atau tanpa SS. Nah, ada lagi nih, Kak, informasi yang wajib kita informasikan ke kawan pajak ya terkait dengan pelaporan. Kalau tadi kita udah bicara 1770S dan SS, ini kita bicara 1770 yang polos. Nah, yang mungkin ini suka terlewat oleh kawan pajak terkait dengan norma pemberitahuan penghasilan neto. Baik, apa itu, Kak? Ini norma penghitungan penghasilan neto ini diperuntukkan oleh kawan pajak yang bukan karyawan ya, yang memiliki peredaran usaha tertentu ya, yang omsetnya atau peredaran usahanya itu di bawah 4,8 miliar atau kurang dari 4,8 miliar dalam setahun. Nah, itu kawan pajak dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Caranya bagaimana untuk kawan pajak dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto? Tentunya kawan pajak harus mensubmit surat permohonan tersebut. Baik, jadi ada pemberitahuan terlebih dahulu ya, sebelum tahun pajaknya berjalan atau sesudah, Kak? Sebelum. Baik. Jadi kalau sekarang untuk yang bisa disubmit norma penghitungan penghasilan netonya itu adalah untuk tahun pajak yang akan datang, Kak, yang akan dilaporkan yang akan datang. Berarti kan kalau sekarang 2023 ya. Nah, wajib disampaikan atau disubmit melalui DJP online, kembali lagi melalui DJP online. Udah online juga udah ya online, untuk pelaporannya. Kalau dulu formulir ya, Kak, ya. Udah nggak pakai kertas lagi sekarang ya. Pakai kertas. Oke.
melalui DJP online itu paling lambat adalah 3 bulan pertama Baik. dalam tahun pajak yang bersangkutan. Harus sudah disubmit seperti itu. Jadi untuk kawan pajak nih yang tahun 2023-nya punya pekerjaan bebas dan ingin menggunakan norma penghitungan penghasilan netonya tersebut, jadi harus submit dulu sebelum tanggal 31 Maret 2023 untuk pelaporan SPT 2023. Yang nanti akan dilaporkan di 2024. Baik. Seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Seperti yang kita bilang tadi, kawan pajak silakan submit melalui laman DJP online ya Kak ya. Nanti kawan pajak silakan masuk ke tab layanan ya Kak ya. Baik. Nanti ketika di tab layanan itu, nanti kawan pajak akan Masuk lagi masuk ke lagi ke menu info KSWP ya. Betul. Baik. Nah, setelah diklik info KSWP, nanti di situ ada drop listnya tuh Kak ya. Tinggal dipilih aja yang norma penghitungan penghasilan neto. Nah, di situ ada variabel-variabel yang nanti menjadi indikator ya bahwa sesuai nggak, terpenuhi nggak statusnya Si sebagai wajib pajak orang pribadi Betul. tersebut apakah sudah memenuhi kriteria ya, apa namanya terkait dengan penggunaan NPPN ini ya. NPPN. Jika sudah, nanti di situ ada notifikasinya telah terpenuhi. Baik. Lalu ketika sudah, tinggal klik aja, nanti akan Ada BPS yang muncul begitu. BPS yang akan kawan pajak terima. Nah, itulah yang nanti jadi pegangan kawan pajak untuk lapor SPT Di tahun 2024, di tahun berikutnya ya nanti kawan pajak. Nah, mungkin itu saja ya Kak ya yang kita sampaikan. Next mungkin kita bisa Mengulik hadir, lagi ya kembali lebih hadir. jauh dengan tema yang berbeda. Betul. Masih terkait di pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Masih banyak yang perlu kita bahas nih selain NPPN. Mungkin nanti ada pembahasan lebih lanjut terkait bagaimana pelaporan SPT tahunan untuk wajib pajak UMKM. Atau bagaimana cara pengisian harta atau utang atau dan lain sebagainya. Jangan lupa saksikan podcast pada episode berikutnya. Ya, sampai ketemu lagi kawan pajak. Sampai ketemu lagi kawan pajak.